Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Ulaya dengan NIM 2103050029. Saya dari grup 3 PAS 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan pengujian protein pada bahan pangan. Protein merupakan zat gizi yang berfungsi sebagai zat pembangun, pengatur, dan sebagai bahan bakar dalam tubuh. Bahan makanan yang mengandung protein akan diserap oleh usus dalam bentuk asam amino. Keberadaan protein sangat penting bagi kesehatan tubuh serta menjaga proses metabolisme tubuh tetap berjalan. Fungsi protein sebagai zat pembangun adalah sebagai bentuk regenerasi jaringan dalam tubuh. Pada sel jaringan, protein berfungsi sebagai komponen membran sel, membentuk jaringan ikat, dan membentuk protein seperti kuku dan rambut. Protein dapat diikat oleh ikatan peptida sehingga disebut polipeptida. Protein memiliki beragam macam jenis yang dimana juga memiliki asam amino yang berbeda. Adapun bahan pangan atau produk pangan yang mengandung protein yaitu seperti telur, susu, kacang kedelai, daging, jagung, dan lain-lain. Kandungan protein dengan bahan pangan dapat mempengaruhi sifat fungsional dari bahan pangan tersebut sehingga mempengaruhi mutu produk. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kandungan protein pada berbagai bahan pangan dan untuk mengetahui reaksi terhadap asam amino dan protein pada bahan pangan. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu lateks dan lemon. Untuk bahan tepung, jenis tepung yang digunakan yaitu tepung segitiga biru, tepung tulip, tepung kunci biru, tepung lencana merah, dan tepung cakra kembar. Untuk bahan telur, jenis telur yang digunakan yaitu telur ayam, telur bebek, telur ayam organik, telur entok, dan telur puyuh. Untuk bahan susu, jenis susu yang digunakan yaitu susu kambing, susu domba, ASI, susu sapi, dan susu kuda liar. Reagensi yang digunakan pada percobaan ini yaitu asam asetat dan NaOH 0,1N. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini adalah beker glass, tabung reaksi, indikator universal, timbangan, sendok stainless steel, buret, rak tabung, masker, sarung tangan, pipet tetes, flanel, penjepit tabung, serbet, spatula, kain lap, korek api, baskom, dan piring plastik. Untuk prosedur pada percobaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penentuan titik isoelektrik. Pertama, dihancurkan bahan dengan air masak kecuali susu dengan perbandingan 1:1 dan lateks 1:2. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas. Untuk perlakuan 1 ditambahkan asam asetat 25%, pada perlakuan 2 ditambahkan asam lemon, dan pada perlakuan 3 ditambahkan NaOH 0,1N, lalu diukur dan dicatat penggumpalannya. Yang kedua yaitu pengujian gluten. Ditimbang 10 gram tepung terigu dan ditambahkan 5 ml air, lalu diuleni hingga terbentuk adonan yang kalis. Kemudian dibentuk adonan menjadi bulatan dan direndam dalam air selama 1 menit. Lalu dicuci hingga air cucian menjadi jernih. Selanjutnya sisa adonan atau gluten basah dikeringkan dalam oven suhu 100 derajat sampai kering. Kemudian ditimbang gluten yang telah dikeringkan dan dihitung dengan menggunakan rumus persen gluten sama dengan berat gluten dibagi dengan berat tepung dikali 100%. Yang ketiga yaitu pengujian daya larut. Pertama, dipisahkan putih dan kuning telur dan diukur volume putih telur. Lalu dikocok putih telur menggunakan mixer sampai terbentuk buih. Kemudian diukur volume buih yang telah terbentuk dan dihitung daya buihnya dengan menggunakan rumus persen daya buih sama dengan volume buih dibagi dengan volume putih telur dikali 100%. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai percobaan pengujian protein pada bahan pangan. Terima kasih dan sampai jumpa.